Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tutrika Hulia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pada tugas kali ini, calon guru penggerak ditantang untuk melaksanakan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, CGB diajak untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Refleksi 4P terdiri dari 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen penting dan mencerahkan pada modul 1.1. Yang pertama adalah murid bukan kertas kosong. Yang kedua, menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman. Dan yang ketiga adalah asas trikon dalam pendidikan, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keempat, implementasi budi pekerti dan sosiokultural pada murid. Yang kelima, tujuan pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan yang terakhir, trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Song Tulodo, Ing Madya Mangankarso, Tutwuri Handayani. Selanjutnya, momen penting dan mencerahkan pada modul 1.2. Yang pertama, dijelaskan mengenai cara kerja otak, sistem berpikir cepat dan lambat. Yang kedua, mengenai perumpamaan otak manusia. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, tahap tumbuh kembang anak, yaitu wiraga, wirama menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, manusia merdeka, berdaya dalam memilih. Dan yang keenam, manusia merdeka, termotivasi dari dalam diri mereka atau intrinsik. Adapun momen penting dan mencerahkan modul 1.2 yang lainnya, seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Seorang guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, guru penggerak diharapkan mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan atau berpikir sistem sebagai pendekatan holistik yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian tersebut dari waktu ke waktu bekerja secara simultan dalam konteks lain atau sistem lain yang lebih besar. Adapun nilai-nilai dari guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak. Di masa mendatang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran sebagai pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun peran yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kedua, menjadi coach bagi guru lain, ketiga, mendorong kolaborasi, keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2, berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid untuk tumbuh kembang murid sesuai minat dan bakatnya. Kedua, sistem among dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik.
karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Sebagai guru, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran sehingga potensi murid dapat dikembangkan secara maksimal. Selanjutnya yaitu ideologi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak. Trilogi pendidikan KHD berbunyi ing ngarsa song tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Terkait dengan peran guru penggerak, seorang guru harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik, membangun ekosistem belajar yang inovatif, serta menjadi motivator bagi murid dan rekan sejawatnya. Keempat, pendidikan harus sesuai kodrat zaman dan alam anak dan nilai guru penggerak, yaitu inovatif. Guru penggerak harus selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Guru penggerak bisa berinovasi dengan memanfaatkan lingkungan untuk menuntun murid sesuai kodrat alamnya. Selanjutnya, yang kelima, konsep merdeka belajar menurut KHD dan profil pelajar Pancasila. Menurut KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Guru penggerak harus berupaya supaya aktivitas belajar untuk mencapai standar profil pelajar Pancasila. Yang keenam, agen perubahan dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus menjadi agen perubahan dengan mengimplementasikan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang pelatih sirkus. Selama ini, proses pembelajaran tidak berpihak pada murid. Saya beranggapan bahwa murid itu hanya sebagai objek atau benda yang harus menuruti orang yang memegang dan memainkan benda itu. Saya juga beranggapan bahwa murid harus menuruti semua yang saya katakan dan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang saya mau, seperti yang pelatih sirkus ini lakukan kepada hewan-hewan. Saat momen itu terjadi, saya juga merasa seperti guru yang gagal. Selama ini saya belum berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti yang disampaikan oleh KHD, yaitu pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, saya juga belum menjadi agent of change dalam pendidikan. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan belum berpihak pada murid dan belum sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kedua, pembelajaran hanya mengutamakan hasil akademik saja dan bersifat kompetitif. Dan yang ketiga, menganggap bahwa refleksi setelah pembelajaran itu tidak penting. Yang keempat, guru sebagai satu-satunya sumber belajar murid atau teacher center. Dan yang kelima, murid harus tunduk dengan perintah guru dan jarang adanya kolaborasi. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun murid memiliki budi pekerti sesuai kodrat alam dan zamannya. Kedua, saya sebagai guru penggerak harus mampu membangun kolaborasi dan menjadi coach bagi guru lainnya,
Selain itu, harus konsisten melakukan refleksi untuk selalu memperbaiki pembelajaran. Ketiga, saya harus mengimplementasikan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan inovatif. Guru sebagai fasilitator dan bukan sebagai sumber belajar satu-satunya. Keempat, pembelajaran harus berpusat pada murid sesuai dengan gaya belajar, bakat, dan minat mereka. Guru harus mampu membentuk murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kelima, guru harus sebagai agen perubahan pendidikan dan mampu berkolaborasi dengan semua pemangku pendidikan atau stakeholder. Guru harus siap menghadapi segala perubahan sesuai perkembangan. Yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pertama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengimplementasikan nilai guru penggerak. Kedua, aktif secara mandiri mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diri. Ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat, wali murid, komunitas praktisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, melakukan inovasi pembelajaran dan membangun pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, konsisten melaksanakan refleksi pembelajaran untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.2 yang bisa saya paparkan. Saya